البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kami meneruskan bacaan Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Jami', kitab kumpulan-kumpulan dari bab yang beliau kumpulkan di kitab terakhir di Bulughul Maram ini. Masih di Babur Rahabi min Masawi'il Akhlaq, bab peringatan dari akhlak yang jelek. Disebutkan oleh beliau ini Ibnu Hajar rahimahullah taala di antara dosa jelek, ya, di antara amalan-amalan akhlak yang jelek kedzaliman. Demikian juga kikir, demikian juga pemarah, demikian juga hasad. Berikutnya hadis nomor 1482. Akhlak yang jelek berikutnya adalah riya. Dan riya ini ya termasuk dari syirik. Qala Rasulullah wa Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Di sini hasan. Sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya akhwaf, yakni dari afdal wazan af'ala. Berarti yang paling aku takutkan. Ma akhafu, yang aku takutkan, alaikum, atas kalian. Ya, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian terjatuh padanya asyirkul asghar. Ini syirik yang kecil. Arya, yaitu riya. Ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjatuhnya seorang pada syirik kecil itu apa? Riya. Dan riya itu adalah apa? Riya seseorang beramal ingin dilihat manusia. Dari ro'a, yaitu melihat, ataupun sum'ah dari sami'ah, ini dia ingin didengar oleh orang lain, melakukan ini dan itu. Ya, sebagai orang mendengar, fulan melakukan amalan sedekah atau semisalnya, atau ya puasa ataupun yang lainnya. Demikian juga ingin dilihat, maka ini termasuk syirik asghar. Itulah yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana Muslim, kalau Allah taala, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syuraka an syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada kesyirikan, yakni persekutuan. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Man amila amalan, barang siapa beramal dengan suatu amalan asyraka ma'i fihi, yang menyekutukan bersama dengan aku di dalamnya, yang melakukan kesyirikan dalam amalan tersebut, salat untuk dilihat si fulan dan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk kesyirikan. Ini bersedekah untuk dipuji orang itu, demikian juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan amalan tersebut, taraktuhu, aku tinggalkan dia. Wa syirkahu, dan sekutunya. Dan kesyirikan dia itu, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ya, demikian. Ini termasuk dosa ya yang membahayakan. Demikian juga kalau seseorang itu terus-menerus melakukan riya, juga ditakutkan kemudian terjatuh kepada syirik akbar. Amalannya itu semuanya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan kesyirikan dalamnya. Terus-menerus amalan dia itu adalah riya, terus-menerus. Ya, bukan yasiru min riya, bukan sedikit dari riya, tapi terus-menerus amalan seperti ini. Ya, untuk Allah, demikian juga untuk yang lain, terus semuanya. Untuk perempuan ini demikian juga untuk Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus, maka ini bisa ditakutkan jatuh pada syirik akbar. Sebenarnya menyebutkan bahwa ya seseorang yang itu meninggalkan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu termasuk syirik. Ya, demikian. Jadi melakukan amalan karena orang lain, maka dia syirik. Meninggalkannya karena orang lain termasuk riya. Dan ikhlas itu bagaimana selamat darinya. Jadi dia beramal untuk manusia itu syirik.
Beramal karena takut dilihat manusia juga itu riya. Lalu bagaimana ikhlas? Ikhlas itu ya beramal yang sama dari tadi. Pokoknya kita beramal, ya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang dan tidak meninggalkannya karena orang juga. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis nomor 1483. Ya, di antara akhlak yang berikutnya adalah menyerupai orang munafik. Ya, wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik 3. Semua para ulama yakni munafik amali. Ya, munafik yang dia berupa amalan perbuatan. Ada munafik i'tiqadi keyakinan maka dia kafir. Ya, bahkan di paling rendahnya api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di paling dasar dari apa? Dari neraka. Dzabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Yani bingung di antara itu. Tidak kelompok ini dan tidak kelompok itu. Itu munafik i'tiqadi keyakinan, menampakkan keislaman batinnya kafir. Tapi di sini yang dimaksud adalah tanda munafik yaitu munafik amali. Ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara berdusta. Kalau dia berbicara dengan manusia bohong terus kebiasaannya. Kalau itu berkaitan dengan apa? Dengan urusan dunia, ya kalau dalam ilmu hadis itu dikatakan dengan muttaham bil kadzib, tertuduh sebagai orang pendusta. Kalau dia berbicara bohongnya itu dalam masalah agama, maka dia dikatakan apa? Dikatakan kadzdzab, pendusta. Dan pendusta dalam masalah agama ini adalah tingkatnya paling rendah. Hadisnya maudhu. Kemudian yang berikutnya wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia akhlafa, tidak menepati janji. Berjanji besok umpamanya di suatu tempat kemudian tidak datang. Maka ini termasuk sifat dari orang munafik. Wa idza tumina khana, apabila dimintai amanah khana maka dia berkhianat. Mutawun hadis Bukhari Muslim. Sebutkan di berikutnya, yang di 1484, walahuma yang disebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga min hadis Abdullah bin Amr dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Bukhari Muslim juga. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berdebat, maka dia melakukan kejahatan. Ya, tidak menempuh jalan yang benar. Apabila berdebat itu kan hanya menyampaikan hujah masing-masing, tapi dia apa? Melakukan kejahatan. Maka di antara ciri-ciri sifat orang munafik, dari akhlak orang-orang munafik. Maka wajib seorang mukmin untuk berhati-hati dari kemaksiatan seperti ini. Pengkhianatan, tidak menepati janji, berbohong. Ya. Demikian juga ketika melakukan perdebatan dalam keadaan melakukan kesalahan, tidak dengan cara yang benar. Kemudian ada 1485, wa Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim juga. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun. Mencerca seorang muslim itu kefasikan. Ya. Kefasikan ini kharaja min ta'ah, keluar dari ketaatan. Wa qitaluhu, membunuh seorang mukmin kufrun, adalah kafiran, mutawun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Dan ini pernah kita sebutkan bahwa kita lahu kufrun, ini adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran yang sebenarnya. Ya, tidak sampai kepada derajat yaitu apa? Kafir, keluar dari Islam. Karena kita meyakini bahwa dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Tapi ini termasuk dosa yang sangat besar. Ya, demikian. Dan yang lain banyak ini di tempatnya bahwa ini adalah bukan kekafiran yang sebenarnya. Kecuali dia menghalalkan, membolehkan membunuh muslim, maka ini kafir. Jadi di sini di antara hal yang jelek adalah mencerca seorang muslim dengan tidak benar. Demikian juga membunuh seorang muslim, maka ini suatu kesalahan besar. Dan di sini sebenarnya